Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan percobaan atau praktikum koloid, yaitu efek tindal dan koagulasi. Sebelum kita melakukan praktikumnya, sebaiknya kita memperkenalkan diri. Saya sebagai Arjuna Tambunan, di sebelah kanan saya Ada Nanda Intan Juwita, saya Nela Sucia Zahro. di sebelah kiri saya Ada Irene Natalia Hutagaol, saya Rika Tarulijaya Sitorus. Oke semuanya, sebelum kita melakukan praktikum mengenai sistem koloid, tahukah kalian apa itu efek tindal dan koagulasi? Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek tindal. Efek tindal adalah gejala penghamburan bekas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Koagulasi adalah suatu proses yang rumit di dalam sistem koloid darah yang memicu partikel koloid terdispersi untuk membuat kesimpulan dan membentuk trombus. Oke, di sini kita akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk eksperimen tentang sistem koloid, yaitu kopi, gula, pasir, susu, dan jus tomat serta kardus yang sudah dilubangi dan wadah yang sudah tersedia. Langkah pertama, kita campurkan gula ke dalam air lalu dilarutkan dan aduk. Setelah itu masukkan kopi ke dalam air dan dilarutkan. Lalu larutkan juga susu ke dalam air dan diaduk. Dan begitu juga dengan pasir. Dan sama juga dengan halnya jus tomat. Dapat kita lihat pada larutan air gula, cahaya senter dapat menembus gelas yang berisi larutan air gula, yang dimana satu fase homogen, stabil, dan jernih, yang tidak mengalami pemisahan fase atau endapan. Efek tindal yang diperlihatkan di sini tidak tampak atau merupakan sifat dari larutan. Pada larutan yang berisi kopi terdapat dua fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan tampak tidak stabil. Kopi tidak dapat menembus cahaya senter, yang dimana merupakan sifat dari suspensi. Susu tidak dapat menembus sisi lain atau dari cahaya senter, melainkan susu dibiaskan ke segala arah partikel yang disebut sebagai koloid. Tampak terlihat hanya ada satu fase, tetapi sebenarnya di dalam susu terdapat dua fase atau lebih, yang dimana terlihat keruh, tampak stabil, dan susu dapat dipisahkan akibat proses pemanasan dan pendinginan. Pasir tidak dapat menembus cahaya dari senter dan terdiri dari dua fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan tampak tidak stabil, yang dimana sifat dari suspensi. Yang terakhir yaitu jus tomat. Jus tomat tidak dapat menembus cahaya dari senter, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang dilihat tampak titik-titik terang yang disebut dengan koloid. Pertama kita tuangkan nutrigelnya ke dalam panci, lalu masukkan air ke dalam, terus begitu juga dengan gula kita masukkan. Setelah itu kita aduk-aduk. Setelah itu kita masak agar-agar tersebut di atas kompor. Oke, di dalam pemasakan ini, proses inilah yang menjadi pembentukan koloid pada agar-agar, yang dimana pada pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi dari suhu pembentukan gel akan mengakibatkan polimer keragenan dalam larutan menjadi molekul acak. Bila suhu menurun, maka keragenan akan membentuk struktur double helix atau pelinan ganda dan membentuk polimer, dan apabila penurunan suhu terus dilanjutkan, polimer-polimer ini akan terikat saling silang secara kuat, dan dengan makin bertambahnya bentuk helix akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Di dalam koloid yang terdapat di agar-agar memiliki sifat yaitu liofil, dalam arti agar-agar yang belum jadi atau dalam fase cair teradsorpsi oleh fase padatnya, sehingga mengakibatkan seolah-olah bentuk agar-agar adalah padat. Dan jenis koloid pada agar-agar yaitu termasuk koloid jenis gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengadsorpsi medium pendispersinya.
Dan tahukah kamu mengapa agar-agar disebut koloid? Karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air. Sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Pada sistem koloid ini, yang menjadi fase terdispersi adalah air dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar. Sistem koloid dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.